Baik, para umatnya sudah siap? Abinya juga udah semuanya, hampir semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para peserta Daurah Zanaiz, mari kita lanjutkan untuk materi kita yang saat ini menginjak untuk praktek pengukuran kain kafan atau membuat kain kafan. Seperti tadi memandikan, mohon untuk modelnya, dan juga masih saya minta Ustadz Azhar untuk bisa membantu dalam pengukuran janaiz atau membuat kain kafan. Silakan untuk peserta bisa memperhatikan ya. Ya, silakan. Yang untuk modelnya, model mayit, mudah-mudahan jadi model mayit panjang umur insyaallah. Ya. Ya, untuk yang ininya yang membantu, tolong Pak Ustadz Azhar, Pak Kasno boleh. Satu lagi, mungkin satu lagi. Ya, Pak Widari ya. Baik, petugasnya kita anggap 3 orang. Untuk mayitnya tidur Pak. Kepala ke utara dan masih terbungkus seolah kita ini ya. Artinya mayit ini maaf masih di sana Pak. Di tempat mandian. Ntar kita ngangkatnya gimana caranya? Ya, duduk aja dulu, nggak usah tiduran, duduk aja dulu, nggak usah. Ya, nanti pada saat mau diangkat baru. Oh iya, maaf Pak, ini sebelum diukur dulu, maaf tadi. Bapak di sini dulu, diukur dulu untuk. Jadi ini sebelum dimandikan, iya. diukur dulu. Diukur dulu Pak, di sini Pak Rohim. Di bawah dulu, iya. Pak Rohimun, ya berbaring dulu di sini. Kainnya, mohon kainnya. Kainnya Pak. Mas, kainnya. Tutup ya. Jadi ini masih kondisi belum dimandikan ya, seolah belum dimandikan. Jadi kita ukur dulu untuk kain kafannya. Ya. Kita buat untuk yang perempuan saja, karena nanti kalau laki tinggal mengaringi saja ya. Jadi seolah kita buat sekarang ini untuk kain kafan perempuan. Jadi 5 lembar untuk pembungkusnya dan nanti pakaian dalamnya. Ustadz Azhar kita buat untuk perempuan ya. Jadi kita buat 5. Nah, kita ukur dari ujung kepala, kira-kira kita membuat sekarang yang model pocong aja lah yang umum ya. Itu 2 jengkal atau sekitar 40 cm. Demikian dari kaki juga, dari ujung kaki diukur 2 jengkal ya. 2 jengkal. Nah. Kemudian setelah itu dipotong. Nah, potong sedikit lalu kita langsung tarik, biasanya kain itu mengikuti ya. Ya, nah ini sebagai ukuran awal, sebagai ukuran berikutnya. Ya. Jadi untuk lembar 1, 2, 3, 4, 5 tinggal mengikuti ukuran yang sudah diukur sebelumnya. Ya, karena tadi sudah diukur, jadi kita mengikuti ukuran yang pertama. Lurus. Ya, jadi tinggal yang kedua, tinggal menyamakan dengan ukuran yang pertama.
Ya, ini mayit posisi belum dimandikan ya. Kita masih mengukur kain kafan dulu. Ya, Sama ditarik lagi. ini kalau saya tekniknya tidak langsung saya potong habis ini. Karena ukur lagi. Diukur lagi bisa. Udah 3. Kita bikin untuk perempuan aja dulu ya. Langsung karena nanti kalau untuk laki-laki tinggal kurangin aja. Iya, untuk perempuan langsung 5. Kalau laki berapa Pak Ustaz? 3. 3. Iya. Ganjil ya Pak Ustaz? Iya, 3. Kalau perempuan 5. lembar, Iya. kalau laki 3 lembar guys. Ukur 2 jengkal di atas kepala dan kaki untuk mengikat. Sedang diukur 5 lembar ini untuk perempuan. Perempuan 5 lembar, laki 3 lembar. Dan 8. Kalau untuk anak kecil bisa selembar dong bisa ya. Anak kecil di situ kan ada yang ketentuannya. Jadi ini sekalian buat tali. Nah, untuk tali itu biasa diambil dari pinggiran kain ya sedikit kira-kira 2 cm atau 1 jari ya. Atau bisa juga dari lainnya, artinya dari kain lainnya. Panjang. Ya. Udah sepanjang ini aja sampai habis ya. Jadi diambil sedikit bagian tepi ya. Tepi kain yang sudah tadi dibuat ukuran. Ya. 1, 2. Ya semuanya diambil bisa. Kalau main ngajarnya kecil terus bisa bagi 2. Yang dua panjang-panjang, sisanya juga bisa. Pendek. Ya jadi kalau laki-laki 3 lembar, nah diambil dari sisinya tetap semuanya diambil ya. Kira-kira 1 jari, iya. Iya, tinggal diambil. Iya, diambil sedikit. Atau bisa juga dari kain yang lain. Kalau memang ada, ya nggak masalah ya. Sebenarnya tali ini tidak menjadi keharusan dari kain ini. Pakai benang, pakai apapun, ini kan fungsinya untuk mengikat saja ya. Jadi fungsinya tidak ada apa-apa, fungsinya untuk mengikat supaya kain kapan itu tidak lepas. Ya, tidak lepas pada saat diangkat. Anggap saja 35 ya. Sebanyak 5 tali. Dibentang. Kalau perempuan juga 5 juga talinya. Ya, bisa 5. Pokoknya untuk mengikat nanti bisa 5, bisa juga 7, bisa 3. Pokoknya seperlunya kebutuhan ya. Cuman memang ulama banyak kan bilang ganjil, sebenarnya sih enggak juga ya, tapi udah ganjil saja udah ikutin karena tadi innallaha yuhibbul witra itu aja. Ya. Tadi yang untuk menggosok mandi. Ya. Kemudian kita juga persiapkan untuk menggosok badan pakai ini bisa untuk buat sarungnya ya. Pada saat menggosok badan mayit, jadi kita siapkan juga. Kalau kita udah punya seperti cuci piring itu ya untuk menyeka atau pon ya, ponnya itu busa, pon itu nggak usah bikin nggak apa-apa. Ya. Ini kalau nggak ada kita manfaatkan kain kapan yang ada ya untuk menggosok mayit. Sarung tangan kalau nggak kita beli aja. Yang tadi plastik itu, yang karet ya, yang panjang. Nah sekarang kita langsung aja Ustadz Azhar kita buat untuk pakaian perempuan. Jadi ada sarung, ada jubah, ada hijab ya, jilbab. Ya kita buat sarung ini dulu.
Kalau perempuan sarungnya menjulur sampai ke bawah ya, sampai melewati kaki. Tapi kalau laki-laki cukup di bawah dengkul atau tengah-tengah betis untuk sarungnya. Dari yang lain, dari yang lain. Jadi yang 3 itu atau yang 5 itu nggak usah diganggu. Nah kita ngambil dari yang lain lagi, motong dari kain kapan ya. Ini kita buat sarungnya. Oh sarung udah ya. Coba kasih tahu Pak, sarung di depan sini untuk ini. Sarung mana tadi? Nah sarung untuk nutup ya dari mulai pusat sampai sini Pak, di sini Pak, kasih mayatnya. Nah maksudnya untuk di situ. Nah kalau perempuan sampai ke bawah, tutup kakinya. Atau dibalik gini, dibalik gini, sama nggak? Nah gitu. Ya udah anggaplah situ sampai ini ya. Yang kurang panjang perempuan sampai ini, menutup kakinya. Ya nggak apa-apa, ini anggap kita sampai belakang. Nah sekarang buat jubahnya, ya. Jubah itu antara belakang depan bisa dibikin sama, bisa juga yang depan lebih panjang dibandingkan belakang. Karena belakang sudah tertutup dengan kain kapan kan, ya. Jadi dibuat sama boleh antara depan belakang atau bagian depannya yang menutup tubuh bagian depan lebih panjang dibandingkan bagian belakang. Ini bagian belakang lebih pendek. Ya. Ya ini buat jubah ya. Ini karena kita buat ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki tinggal dikurangin ininya aja, ya. Atau boleh juga laki-laki pakai ini juga boleh. Tapi tadi terlalu banyak gitu ya. Laki-laki itu simple, sarung udah langsung tutup. Ya, nggak usah pakai jubah, nggak pakai sudung, ya nggak pakai sorban nggak apa-apa. Nah, ini kita buat yang perempuan. Nah, bagian tengahnya kita kasih lubang. Caranya digunting tengahnya. Ya, terus ke kiri dan kanan kita sesuaikan dengan kepala, terutama perempuan kan rambutnya lebih tebal ya. Jadi lubangnya juga harus kita perhatikan dan di tengahnya kita kasih coakan. Ya. Ya, nanti kita sesuaikan kalau misalkan nanti pada saat dimasukkan masih kecilan kita gunting aja supaya bisa masuk. Ya, baik, udah nih yang untuk ya, jadi sarung, jubah, sekarang tinggal bikin untuk kepalanya. Kepalanya Pak, yang perempuan. Jangan bangun dulu. Enggak untuk perempuan, segitiga, bikin segitiga. Nah ya, jadi buat jilbab bikin segitiga. Ya. Nah di ujungnya kita potong, kira-kira di sininya, ya untuk besar ini, lubangin. Nah ambil tali untuk tengahnya. Di depan sini Pak, di depan. Ya, jadi ini kita buat segitiga ya. Nah, kemudian di ujungnya, kira-kira di ujung untuk nanti ikat ke dagu, itu dikasih lubang terus kasih tali dari dalam. Agak kesini Pak Ajar. Iya udah nggak apa-apa. Terlalu nih, kurang kesini aja. Kalau kasih lagi di sini, biar nanti kita ada ininya. Ya, yang soalnya juga ke dalam lagi. Nah, tali masukkan Pak dari dalamnya. Iya. Ya dari situ. Ya, yang ini masuk ke sana. Loh, kok enggak itu? Harus nyambung. Harus nyambung. Nanti kan bisa nih, harus panjang. Berarti bisa. Belum tahu. Ya. Arah ke ibu-ibu yang itu dominan. Ya, nanti sama UMN kan di yang biasa ini di ini ya. Untuk bapak-bapak juga nanti kan bisa ngasih tahu kepada istri ya kalau misalkan ada yang meninggal perempuan. Nah, seperti ini fungsinya apa? Nah, coba dipraktekkan Pak di kepala. Nah, diangkat. Nah, ke kepalain. Ya udah di atas sini. Di sini aja. Nah, gini. Nah, ini diikat ke sini nih maksudnya. Nah, diikat ininya nih talinya. Ah, gini. Talinya mana? Nah, itu. Ngadep ke sini Pak, kepalanya. Nah, jadi gini. Ini diikat. Nah, untuk perempuan ingat sebelum ditutup kepalanya agar rambutnya dikepang ya. Dibelah 3 terus dikelabang 3. Nah, untuk Umi lebih tahu lah ya.
Jadi dibagi 3, tengah, kanan, kiri, kemudian baru dikepang 3. Terus gimana kalau rambutnya nggak ada, Bi? Misalkan nggak ada, ya sudah. Oh, rambutnya pendek mau dikepang susah. Ini kalau yang panjang ya, rambut yang panjang itu dibagi 3, kelabang 3 ya. Ya, oke, ya. Enggak, ini tadi contoh untuk kalau membuat pala ya. Iya, ini kan sarung, jubah, baru jilbab ini. Ya, ini contoh aja, contoh tadi bagaimana menggunakannya gitu. Yang di tengah-tengah di gunting itu. Ya, ntar. Baik ya, ini dulu. Nanti pada saat proses mengkapankan, ya. Ini untuk kan ngukur dulu nih, ya, ngukur dulu. Baik ya. Jika sudah diukur, kemudian ini kita lipat dengan rapi ya. Kita susun dulu. Ini untuk kain ininya, terus untuk ini ya. Jadi kita rapikan dulu aja. Enggak, nanti dulu belum. Kita kan belum mandi dulu. Ini dirapikan maksudnya. Pada saat kita udah buat, kita rapikan gitu loh. Jadi nanti pada saat menggunakan kita nggak kelabakan nyari. Ya, nanti dulu. Maksudnya ini kan mandi dulu. Iya, ini dirapikan dulu maksudnya gitu. Dirapikan. Bukan dirapikan. Supaya nanti pada saat menggunakan, ya disusun nanti. Ini seolah-olah kita sendiri ya. Kalau kita ada 2 tim udah langsung digelar. Kita mait sudah diangkat, ini sudah bisa diproses gitu ya. Baik, sekarang kita menggotong dari kan tim memandikan sudah ya. Nah, udah Pak, Bapak masih berbaring di situ. Kainnya mana tadi? Ini sarung. Di saat masih dimandikan kita gelar. Iya. Oke ya. Iya, soalnya sekarang ditutup mayitnya. Nah, sekarang kita mau membuat ya kain kafan ya, menggelar kain kafan. Nah, jika kita menggunakan ada terpal atau tikar, nah itu ikatan tikar 3 aja cukup, yang panjang ya. Jadi sebelum tikar, tali panjang dulu untuk tikar, nah baru ntar kain kafan. Di sini kita nggak ada tikar ya. Ya anggap aja lah kita tikar nggak usah ya, langsung kain kafan. Kalau misalnya ada tikar, berarti tali tikar dulu 3, terus tikar, nah baru kain kafan. Nah kita anggap tikar ini udah tersedia lah ya. Nah sekarang silakan. Kita sekarang untuk membuat atau menyusun kain kafan sesuai dengan tubuh si mayit. Ingat ya, kalau mayit itunya kurus, yang 3 lembar tadi atau 5 lembar tadi tidak perlu dilebarkan, cukup kalau mayitnya kurus ya. Tapi kalau mayitnya gede, nah baru kita buat agak seperti kipas ya, dilebarkan. Nah, untuk tali yang dibawa kain kafan itu yang sulit untuk dijangkau aja ketika mayit sudah dibungkus. Tapi kalau ujung-ujung belakangan boleh. Nah, ini untuk bagian badan aja, bagian dada sama perut ya. Cukup 3 dulu. Nah, sekarang kita menggelar untuk kain kafannya. Ya. Ini yang tengah aja dulu ya. Kalau yang belakangan, kaki sama kepala atau leher bisa belakangan. Kita kalau buat nyerong aja loh, buat nyerong. Karena lihat Pak Rohim, ya Pak Rohim ini ke badan seperti apa. Nah, Kaki kan di sana, ya. di tengah, ya. Ini serong ke kanan. Ya. Serong kanan sini. Tengah, ya, ya. Ya, ada. Tapi tetap lurus posisi bawah. Ya, nanti yang lurus tengah-tengah. Jadi jangan terlalu lebar juga, jangan terlalu sempit, ya. Ini terlalu lebar kayaknya. Kalau Pak Romi kayaknya kecil. Hah? Oh yaudah. Oke, dicontoh ini badan yang lebar ya, walaupun kecil. Ya. Enggak, ini soalnya perempuannya wajar. Kita 5 aja. Ini perempuan prakteknya. Kalau laki-laki cukup 3 ya. Tapi kalau perempuan tambah lagi 2. Enggak Pak, kita buat prakteknya perempuan. Karena untuk laki-laki gampang, tinggal ngurangi aja gitu.
Berarti posisi laki yang ini, Ustaz. Iya, posisi laki cukup segini. Tapi kalau perempuan, ini kita buat perempuan ya. Yang laki dipoto dulu. Ya coba. Nah, untuk laki-laki cukup segini ya. Ya. Itu sarungnya. Ya. Ini kita laki-laki dulu. Nah, kalau laki-laki segini cukup ya. Ini untuk enggak, kita untuk perempuan aja. Kalau untuk laki-laki secara sunahnya nih ya, secara sunahnya ini sudah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan dengan misalkan jubah atau sorban, boleh juga. Tapi cukup segini ya. Artinya begini pun itu sudah sah. Ya, karena fungsinya kain kafan ini sebenarnya untuk menutup aja mayit. Jadi nggak usah neko-neko atau menyusahkan kita sebenarnya ya. Cukup segini laki-laki udah. Ya. Jadi ini untuk sarungnya, untuk menutup aurat. Ketika sudah tertutup udah baru dibungkus. Ya. Ini andekan pakai jubah. Nah, aneka pakai jubah bisa ya. Jadi misalnya laki-laki pakai jubah boleh digelar seperti ini. Mohon maaf sebelum dipakai jubah ini untuk di sini misalnya ada lagi misalnya ada untuk pempes misalnya. Oh iya. Nanti setelah ini udah baru kita kasih ini apa? Kapas. Nah, sekali lagi pempes ataupun apa istilahnya celana seperti bayi ya, apa namanya itu? Popok ya. Boleh nggak? Silakan. Kalau mau mesti direpotin nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu nggak masalah ya. Nah jadi intinya nanti untuk menutup dubur dan kubul saja dipakai kapas ya, cukup sebenarnya ya. Jadi nggak perlu pakai popok lagi ya. Baik, sekarang coba kita untuk laki-laki dulu lah ya, supaya laki-laki puas ya. Baik, ini pakai laki-laki yang pakai jubah nggak apa-apa ya. Ini sekarang ya boleh, kasih taburi tapi nggak usah lah ini. Fungsinya pewangi, stanggi itu untuk pewangi saja. Tidak pun tidak masalah. Ya, jadi untuk pewangi supaya mayat ini tidak mengeluarkan ya istilahnya tahu ya mayatnya seperti apa. Yang Ana bilang tadi, mayat itu ada yang mungkin ya maaf misalkan ada yang sedikit bau, ada yang tidak ya. Itu tergantung ya. Dan itu nggak usah kita ceritakan. Cuma nunjukin. Ya. Jadi nanti bahan-bahan yang ada di situ kan seperti stanggi ya, kemudian minyak wangi itu kan ada. Ini fungsinya untuk apa sih tadi? Ini sebagai pewangi saja, bukan apa-apa ya. Jadi kalaupun tidak digunakan tidak masalah. Ya, bukan sebagai rukun intinya itu. Tambahan saja supaya pertama apalagi kalau mayat ini dibawa ke daerah. Nah, kalau bawa daerah ini lebih banyak. Ya, lebih tebal. Kenapa? Karena pada saat perjalanan kan gerah, sehingga kalaupun dia keluar dari uap air mandi setelah pada saat mandi itu diserap oleh kapas, sehingga kain kapan menjadi tetap tidak basah seperti itu ya. Itu saja sih. Jadi ini kalau misalkan dia perjalanan panjang, ini jauh lebih banyak di punggungnya, dibanyakin lah, nggak apa-apa. Ya kayak ininya kapas ya. Tapi kalau misalkan untuk sesaat yang cepat, sedikit saja ya untuk menutup kubul dan dubur saja. Ya dan persendian boleh dikasih juga ya seperti itu. Ada yang langsung jadi, yang besar kayak gini ya. Kalaupun nggak ada ya sudah yang bisa dibeli di warung juga bisa, yang kecil-kecil itu asal dibanyakin saja ya. Bagusnya biasanya kita gulungan yang sudah jadi ya segini ya. Ya baik. Mana Pak? Teman sekarang dibawa mayitnya, Baroin. Ya. Silakan digotong biar di ini ya. Ya, menggotongnya biasa saja ya, asal stabil. Mohon digotongnya stabil saja ya. Ya. Si pengurusnya aja harus bisa mengestimasi di mana ya istilahnya pantat itu ditaruh dan kepala ditaruh ya. Aba-aba cukup satu orang tadi yang memimpin ya, supaya tidak menjadi mana yang harus diikuti. Ya. Jadi ini pemakaian jubah ya. Baik. Pemakaian jubah, kain penutup dari tempat mandi jangan diangkat dulu sebelum ditutup dengan kain kafan ya. Nah, jadi yang pertama ini
pempesnya dulu. Ya, pempes ya, pempes agak direnggangkan kaki si mayit supaya mudah untuk masang pempes. Ya. Terus langsung diikat ini. Ya, dirapatkan kakinya, kemudian sarung dipasang sambil kain yang dari tempat pemandian dilepas, ya. Nah, disusun Pak, dirapi di dalam. Terus aja dirapikan aja Pak, sekalian dirapikan. Ya. Ya biar juga dari sana. Coba ya. Yang pertama, yang sarungnya dulu, biar kakinya rapat. Ya, dirapatkan. Sarungnya dirapatkan, dirapikan ya. Oh. Baik, langkah pertama kita rapikan dulu sarungnya, kemudian kedua baru kita rapikan untuk jubahnya. Ya, jubahnya kita selipkan di belakang ini di badannya ya, dirapikan. Ya. Kapasnya hanya cuma satu itu aja. Setiap persendian boleh dikasih kapas, ya. Tidak pun tidak masalah, ya. Jadi kalau mau kasih persendian misalkan di dengkul, bawah dengkul ya, di bawah dengkul. Terus setiap jari di sela-sela ini dikasih kapas dengan pewangi, boleh ya, dikasih. Nah, kenapa? Nanti ketika dikasih juga ya. Teman di sini nggak perlu lah, ya. Artinya semua persendian dikasih. Tujuannya tadi untuk itu ya, supaya ya aroma wangi itu ya, menyimpan wangi di setiap sudut-sudut ya. Itu aja fungsinya. Kalaupun tidak pun tidak masalah ya. Nah, jadi itu fungsinya. Nah, kemudian di sini juga biasa dikasih kapas juga ya di tengkuk sini ya. Kemudian persiapkan untuk kapas di bagian wajah. Satu aja langsung nanti ketika sudah semuanya melihat dari keluarga, nah baru kita tutup ya, kita rapikan. Baik ya. Ini semuanya sudah ada pertanyaan di sini pada saat mau dibungkus nih? Sudah ya? Baik. Sekarang kita mulai satu persatu ya, lembar-lembaran kain ini kita rapikan. Dari yang kanan dulu. Nah, yang kanan mana kanan? Ya. Dipapatkan ya, dipadatkan ya, maksud dirapikan serapi mungkin, ditarik. Jadi kelihatan jangan nggak sembarangan ya. Jadi rapi. Ini jangan diupload kemudian dikirim inilahi parohimun telah. Waduh, entar orang percaya itu. Karena pernah anak itu ya, teman kantor ada yang jahil, besok ditempel di mading. Ya, jadi satu persatu dirapikan nih, kalau masih kayak gini Pak, ditarik sini Pak. Nah, gitu. Ya, jadi kelihatan rapi lah. Kalau perempuan 5 tebal-tebal ya. Iya. Ini dulu ya. Ini dulu yang kanan. Iya. Oh iya. Terus aja tuh. Ya, ya. Yang penting itu enggak nafas. Ini orang ini bukan mayit. Ini nih, ini dulu. Ini dulu. Ini waktunya. Ya. Oke, diikat aja nggak apa-apa. Ikat. Diikat. Nah, diikat yang utama tadi bagian dada ya. Jadi bagian perut, dada itu yang utama dulu. Nah, dada di atas sidakep. Nah, untuk meletakkan tadi untuk tangan, boleh seperti orang sholat, boleh begini, ya. Kalau mau orang gendut, nggak usah diginikan, itu terlalu besar. Udah luruskan saja. Ini belakangan. Hah? Belakangan. Ya boleh, duluan boleh, belakang boleh ya. Ya, jadi untuk tata cara meletakkan tangan, boleh seperti orang sholat, boleh di atas begini, ya, atau boleh diluruskan. Itu tidak ada keharusan sebagaimana orang sholat. Tapi kalau masih bisa seperti ini, Posisi ikatan ya. sebelah kiri. Nah, posisi ikatan supaya mudah nanti di sana itu ada di kiri. Simpulnya di kiri sini ya. Itu untuk memudahkan ketika meletakkan mayat di liang lahat ya, di kuburan supaya mudah bukanya. Ya. Jadi posisi di sini. Ya. Terus diikatnya pun harus simpul.
Ya. Nah, ini kita masih terbawa oleh film kuntilanak dulu ya, pocong. Sebenarnya yang perlu dibuka itu bagian wajah dan kaki saja. Ini nggak dibuka pun sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya kita mitos aja. Kalau nggak dibuka nanti malam diberetengin katanya. Ya congkak itu ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuman wajah saja sunahnya itu ditempelkan ke tanah. Kalau nggak muat, udah tempelkan ambil tanah segenggam, ditempelkan di pipi. Ya. Maksudnya yang ikatannya di kiri, ketika ditanamkan di dalam kubur, posisi mayat kan Miring, ya. jadi Gampang. Ya. tambang mukanya. Ya, itu tujuannya ya. Di sisi kiri itu supaya pada saat nanti di Yang kira-kira kasihan itu. Oke, ya baik. Sekarang ini sudah. Nah, kalau tadi untuk yang dia terakhir, ini nanti pada saat misalkan udah mau berangkat baru ditutup. Tapi kalau seandainya belum, udah biarkan begini saja. Tinggal cari semacam kerudung yang jarang ditutupkan. Nah, sekarang kita ini sudah katakanlah sudah ditutup. Ya, ya silakan Pak. Nggak apa-apa kan Pak ditutup ya. Tapi nggak usah lama-lama, silakan ditutup Pak. Dibuat pocong aja. Dikasih ya, dikasih kapas. Kasih kapas wajahnya tadi ya. Udah atau udah nggak apa sudah lah ya. Kuping ya. Iya nanti satu-satu. Ya. Kuping udah kasih ya. Kasih sumpah, kuping, hidung kasih. Nah, wajah seluruhnya saja satu lembar aja langsung. Anggapnya sudah ikhlas nih, saya tutup. Ikhlas ya, udah. Tutup. Saudaranya belum datang. Keluarganya udah datang. Ntar lewat beneran udah tinggalin juga. Enggak. Panjang umur tadi kita doakan yang mau panjang umur. Ya, di Pak Nur, coba. Ya. Ya, ntar lu. Dah, diikat dulu, Pak. Sebentar aja. Sebentar. Ya baik ya, ini sudah sempurna bagi laki-laki, artinya sudah cukup seperti ini ya. Nah, tinggal nanti kalau ada tikar, tinggal tikar, diikat. Oke, cukup. Ya. Masukkan ke tanah. Iya, nanti. Biar posisinya. Ya. Masukinnya ke Ya. Baik Pak ya. Ini sekalian supaya nanti tidak buka tutup, kita akan meletakkan mayit di kubur ya. Sekalian nih supaya nanti nggak mungkin lagi. Jadi pada saat kita akan meletakkan mayit dalam kubur, yang sunahnya kita dari arah kaki. Ya. Oke, kita angkat coba. Ya, tadi praktekkan di tangan yang tadi itu. Sebagai contoh, ini lubang di makam. Ya. Ya, ini lubang di makam. Nah, ketika kita mau memasukkan mayat, berarti kita praktekkan. Ya, dari ada. Dari sana. Ayo. Ya. Ya, jadi di arah kaki ya, yang sunnah nih kita bicara sunnah ya. Jadi bisa sunnah itu dari arah kaki dari selatan ke utara. Nah, berjalan ayo Pak. Yang di bawah nangkep ya. Yang di bawah silakan nangkep nih. Ya 3 orang Mus. Peru, nangkep aja. Ya, ini di bawah lubang nih ya udah ceritanya. Udah. Ya, sekarang udah turunkan. Oke ya. Nah, sebelum dimiringkan, dibuka dulu talinya. Yang atas ya. Nanti dulu ini udah ini ya, udah model kan, dibuka dulu. Ya, dibuka yang atas dulu. Atau dimiringkan dulu. Ya, dimiringkan sekarang. Ya, dimiringkan seperti ini. Ya, oke ya. Nanti dulu dimiringkan. Kan ada ganjel tuh supaya dia nggak balik. Supaya posisinya juga ini jangan terlalu tegak, ditarik dikit bawahnya. Supaya begini posisinya tuh. Ya. Nah, supaya miring sedikit ya cukup. Jadi nggak usah terlungkup, agak sedikit saja. Supaya dia nggak balik begini. Nah, di bawah diganjel sama tanah. Ya, di kepala, di perut, ya secukupnya aja. Ya. Nah, baru kepala dibuka supaya pipi menempel di tanah atau hidung. Ya. Jadi targetnya pipi aja. Kalau pipi misalkan nggak nempel tanah, ambil tanah sedikit ditempelin aja. Ya di sininya nih. Ya. Seperti itu ya. Karena kalau dicium ke dinding itu nggak muat karena sini kecil-kecil nggak bisa. Apalagi kalau perutnya gendut nggak nyampe.
Ya, kalau perutnya gendut itu nggak nyampe, bahkan ntar mayitnya jadi melingkar gitu ya, dipaksa gitu. Makanya cukup aja dikasih tanah sini pipinya. Ya, baik, udah dibuka ya. Nah seperti ini, nah baru ya baru ditutupin papan. Ya, sudah ya, ini sempurna berarti sudah seperti itu. Untuk ada lagi? Cukup ini aja, pala aja atau pipi ditempelin tanah aja. Ya, sama kaki ujung itu kaki ya, tempelin ya. Itu yang bisa, karena kalau misalkan seluruhnya susah. Ini makanya sunah sebenarnya pipi aja, ya ditempelin. Ambil aja tanah, iya tanah diganjel aja, itu seperti itu. Apa? Itu sebenarnya ganjel doang. Iya, kalau memang itu nggak jatuh nggak usah, ya. Ya, itu ganjel aja, terserah ya. Itu fungsinya supaya mayat tidak balik, jadi diganjel. Baik ya, cukup. Ya. Itu terserah masing-masing aja ya. Itu terserah masing-masing ya. Karena pemahaman kita nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya nggak diajarkan ya udah nggak diajar. Kalau diajar silakan saja ya. Itu masing-masing aja pemahamannya sendiri ya. Walaupun di kita tidak mengajarkan gitu. Ada juga yang maksa Pak diajar ya, monggo silakan aja gitu. Nggak usah jadi ribut di situ ya. Jadi itu. Kotor. Ya baik ya. Untuk perempuan tadi sama saja seperti itu. Cuman untuk rambut sebelum tadi dipakai kerudung itu dipintal dulu ya. Dipintal baru dimasukkan ke dalam ke kepalanya. Ya. Jadi dikepang 3 bagi 3 tengah, kanan, kiri, kemudian baru dikepang. Nah perempuan lebih tahulah cara ngepang ya. Nah lalu setelah jadi supaya enggak buyar lagi langsung disisipkan saja ya. Jadi nggak usah diikat pakai apapun, masukkan saja seperti itu. Kalau untuk perempuan nanti praktek di sini ya sama Umi En nanti. Pak Slamet. Ya. Ana rasa cukup ya untuk praktek ini. Ada yang tanyakan lagi sebelum nanti praktek per kelompok? Ya. Sebelum mayat itu dikubur kan udah dirapikan. Terus tiba-tiba keluarga pada jemaah ada yang mensolatkan tapi posisi wajah dibuka. Bagaimana? Boleh nggak? Ya sebenarnya sih boleh ya sebenarnya. Menyolatkan di luar juga boleh. Nah, ketika di makam, ini udah di makam ya? Apa sebelum? Ini masih di rumah. Oh, masih di rumah. Di bawah. Tapi udah dimandikan, udah dibuka. Karena biar jemaahnya tahu disolatkan di masjid. Ya, boleh lah, ya. Jadi posisi penting udah dimandikan saja syarat tadi. Ya, udah dimandikan, dikafani. Nah, kemudian kalau bagian wajah, nah ini yang kalau perempuan kalau bisa ya. Kalau bisa tertutup posisinya kalau perempuan. Ya, karena nanti menjadi ya apalagi laki-laki yang bukan mahramnya pada saat menyolatkan. Maka lebih baiknya udah ditutup pakai tipis saya tadi kalau bisa. Untuk melihat wajahnya kan sebelum sholat kan bisa gitu. Ya, seperti itu. Ya. Setelah dikapanin kan ada pernah saya ketemu itu bukan mahramnya tuh megang gitu, nggak jadi masalah gitu. Bukan mahramnya. Orang lain gitu. Kalau yang itu kalau bisa jangan ya. Jadi kalau dia bukan mahramnya, baik dia pada hidup mati pun tidak boleh. Iya, jadi nggak boleh ya. Tapi kalau laki sama laki boleh. Maksudnya kalau bukan mahramnya ya, misalkan ada nih bekas bekas mantan istri misalkan ya. Ini maaf nih para ibu sekalian. Jadi istri yang sudah dicerai ya. Kalau dia udah cerai, dia nikah lagi laki-laki yang lain, nah itu dia menjadi ya bukan mahram lagi, ya. Artinya ketika dia mau mencium nggak boleh, ya. Nah, seperti itu. Kecuali adiknya, kakaknya, bibinya, artinya yang dia menjadi haram untuk dinikah, boleh dia menyentuh si mayit itu, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau mantan pacarnya nggak boleh, ya.
Mantan istri aja nggak boleh, boleh mantan pacar ya, nggak boleh ya. Kaitan dengan nangis boleh, cuman nggak boleh nihaya atau meraung-raung, mukul-mukul wajah. Rasulullah saja sempat nangis, walaupun ditegur oleh sahabat Rasul, kenapa engkau menangis? Ya, nah apakah kata Rasulullah, aku pun seorang manusia ya. Nah ini rasa kasih sayang ya terhadap anak, maka Rasulullah pun ya sempat nangis meneteskan air mata. Ya, jadi boleh kita menangis. Bahkan kalaupun jatuh ke mayit juga ya nggak apa-apa. Ya, kan ada orang jangan sampai jatuh, mata-matanya kayak namanya orang nangis masa mau di ini ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, itu asal mahramnya ya seperti itu. Ya. Ada satu lagi, misalnya si istri udah meninggal nih, katanya harus cerai mati apa belum? Otomatis walaupun dia dicerai atau tidak, sebenarnya ketika dia sudah meninggal dia sudah cerai. Makanya ada beberapa mazhab menyatakan ketika istri meninggal secara otomatis dia bukan lagi ya, artinya bukan lagi istrinya, dia udah orang lain, sehingga untuk menyentuhnya pun tidak boleh. Tapi itu beberapa mazhab saja. Ada dua mazhab, Hanafi kalau Anda baca itu Hanafi tidak salah. Ya. Tapi nggak usah, nggak perlu. Otomatis ya, nggak usah diikrar pun dia sudah saat itu sudah talak istilahnya cerai mati ya, cerai mati. Ya. Nah, tapi kaitan tadi memegang atau memandikan, memang ada beberapa paham untuk laki-laki dan perempuan, walaupun suami istri, ketika dia sudah meninggal, seperti tadi Pak Agus bilang, dia sudah cerai, sehingga dia orang lain nggak boleh memegangnya. Itu menurut satu mazhab, tapi mazhab yang lain tidak. Makanya diambil yang jumhur, yang banyak-banyakan, jadi boleh. Sebagaimana tadi Fatimah dengan Ali radhiyallahu an saling memberikan wasiat. Kalau saya meninggal duluan, kamu yang memandikan aku. Sama juga Ali juga seperti itu. Artinya boleh istri memandikan suami, kebalikannya suami memandikan istri. Jadi hanya ada satu mazhab yang memang tidak dibolehkan dengan alasan tadi yang Pak Agus sampaikan. Ketika orang sudah mati, otomatis dia sudah talak mati. Seperti itu. Jadi dia bukan lagi istrinya, jadi orang lain. Itu menurut salah satu ada mazhab seperti itu ya. Di buku itu pun ada. Kalau dibaca ya, ada ya. Baik. Ya. Nah, baik nih sekalian, sunahnya ketika kita di pemakaman, pada saat kita akan menanam, disunahkan semuanya jangan kita duduk dulu, ya, semuanya berdiri sebelum mayit ditanam, ya. Nah untuk perempuan di area lahat itu disunahkan memakai tenda atau ada sesuatu yang menutupinya. Ya, nggak usah ya. Jadi kalau untuk perempuan ya, kalau untuk laki-laki nggak usah. Karena pernah waktu itu sahabat laki-laki meninggal memasang kerudung, ditarik oleh sahabat, tidak seperti ini. Ya untuk laki-laki. Jadi ditarik oleh sahabat yang lain. Ya. Jadi ke laki-laki cuana, gimana ke payung. Sama mau payung apa nggak usah. Pokoknya untuk laki-laki itu tidak ada tenda. Ya, kecuali memang keadaan darurat seperti hujan. Nah, itu lebih beda ya. Semua pun ketika dalam kondisi darurat dibolehkan. Ya. Tapi kalau nggak hujan nggak usah. Nah, tapi untuk perempuan disunahkan justru di atasnya pakai tenda ya, atau pakai ya tebaran inilah kain ya, tutuplah pakai tutup. Nah seperti itulah perbedaannya. Nah bagi perempuan, kalau pada saat menanam, orang yang ada di makam itu yang menurunkan, yang malamnya tidak jima dengan istri ya. Nah jadi yang turun kalau untuk perempuan khusus, jangan dikata kenapa Pak? Ya seperti itu Rasul melarangnya ya. Jadi orang yang malamnya tidak jima dengan istrinya, yang turun untuk ya letakkan ke liang lahat. Ya, seperti itu. Itu untuk perempuan, tapi untuk laki-laki bebas. Ya. 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 Kemudian dikafaninya itu dikafani yang untuk laki-laki. Diperbolehkan ketika perempuannya yang seperti apa? Ya. Jadi dibolehkan juga kalau kondisi memang kita susah kain atau apa tidak cukup atau kondisinya ekonomi yang kurang sehingga hanya 3 lembar boleh. Intinya auratnya tidak terbuka. Jadi kita harus tahu tujuan pakai kapan ini apa? Tujuannya untuk menutup aurat si mayit. Ya. Itu. Jadi kalau sudah tercapai misalkan 1 udah menutupi auratnya sebenarnya boleh. Cuman kenapa pakai 3? Ya memang itu ya untuk sunahnya. Jadi kalaupun misalkan 1 boleh, ya boleh saja untuk 1 ya. Untuk perempuan 1 misalkan nggak apa-apa.
Kalau memang itu bisa cukup, ya. Misalkan Umi punya stok kain ihram suaminya banyak, umroh 2 kali, haji sekali misalkan ya, berarti kan punya 6 tuh ya. Bahkan kalau haji kasih 2, umroh 1 berarti punya 4. Boleh nggak pakai baju pakai ihram yang laki-laki? Boleh, ya, nggak ada larangan. Ya, jadi Umi pakai ditutup ya kain kapan ihram suaminya. Boleh nggak? Boleh, ya. Cukup selembar kalau kain ihram itu kan lebar dia, langsung. Ya, ya. Di RT 4 kurang double, Ya. Kalau double kita nggak boleh berlebihan juga ya, nggak boleh mubazir. Inna mubazirina karena ikhwana syaiton ya. Jadi sesungguhnya perbuatan mubazir itu ya perbuatan syaitan. Jadi nggak perlu gulu, nggak perlu berlebihan. Ya cukuplah. Makanya kenapa kain kapan nggak boleh terlalu mahal, nggak boleh terlalu murah. Tujuannya itu sederhana saja. Walaupun orang kaya dia bisa beli beli ini atau apa, ya. Nah itu tidak baik juga. Ya, baik ya. Habis cukup. Tinggal prakteknya sekarang kalau mau per RT aja. Kalau RT sedikit, merger aja dengan RT yang terdekat. Ya. Enggak, biar di RT nanti ketika ada di RT biar gampang. Oh, ini udah pernah latihan itu. Ya, di absen ada absen megang absennya. Nah, yang Umi silakan nanti menghadap ke sana saja sama UMN ya di sini. Untuk kayak kampanye Pak Azhar diminta untuk Uminya. Ya. Silakan di sini ya Umi, madhab ke sana boleh. Ntar laki-laki di sini.